Sahabat Ampos, berjumpa kembali dengan saya Muhammad Nur dalam perbincangan podcast yang biasa kita gelar setiap hari Selasa. Sekadar informasi bahwa podcast Batampos setiap Selasa adalah kelanjutan dari liputan khusus yang terbit di edisi cetak. Kita hadirkan juga di channel Batampos dengan menghadirkan narasumber yang kompeten. Kali ini di edisi ini kita akan membahas masalah maraknya produk impor ilegal kosmetik, obat maupun bahan pangan yang baru-baru ini berhasil diungkap oleh teman-teman dari BPOM dan kepolisian dari Polda Kepri. Nah, bersama saya sudah hadir 3 narasumber. Rasanya tidak lengkap kalau tidak diperkenalkan. Narasumber pertama saya perkenalkan Pak Mustafa ya Pak, Kepala Balai POM Kota Batam. Dan yang kedua yang ganteng ini wajah baru di Batam tapi sudah lama di kepolisian, Bapak Kombes Pol Jahwani Panrasyad. Baik, assalamualaikum. Ya, Pak Kabid Humas Polda Kepri. Dan yang paling cantik di antara kami ini adalah Mbak Erna Kristiana ya, betul, dari Bapak, Warda. Iya. Baik, baru-baru ini teman-teman dari Balai POM berhasil mengungkap masuknya kosmetik, bahan pangan dan obat impor yang tidak melalui prosedur resmi, baik soal izin impor maupun izin edarnya. Dan ini sangat banyak beredar di media sosial. Namun berkat kesikapan dan kerjasama yang apik antara Polda Kepri dengan tim dari BPOM berhasil mengungkap gudang penyimpanannya di Greenland, Kota Batam. Nah, kita akan berbincang banyak soal masalah ini kepada narasumber kita. Baik, pertama saya ke Pak Mustafa ya, Pak. Ya. Ini kasus kedua di 2023 ini, Pak. Sebelum di awal Januari juga ada pengungkapan peredaran obat kosmetik, terutama kosmetik ya Pak, yang banyak yang didatangkan dari Tiongkok, kemudian beredar luas dan diperjualbelikan di media sosial tanpa melalui proses perizinan yang resmi. Pak, mungkin bisa diceritakan dulu bagaimana tim dari BPOM bisa mendeteksi ini, sementara para pelaku ini biasanya tidak membuka toko tapi menjual di media online gitu Pak. Iya, terima kasih kesempatan yang diberikan. Jadi saya ingin menjelaskan dulu terkait dengan tupoksi dari Badan POM, yaitu melakukan pengawasan obat dan juga makanan. Ya. Dalam melakukan pengawasan kita mengalami sistem yaitu full spectrum pengawasan ya, dari hilir ke hulu dan sebagainya. Jadi ada 2 poin yang kami tekankan di situ, yaitu pengawasan secara pre-market dan juga pengawasan secara post-market. Ya. Kalau pengawasan secara pre-market itu ujungnya adalah terbitnya nomor izin edar. Ya. Nanti akan saya arahkan ke tadi temuan-temuan tersebut ya. Baik. Yang kedua yaitu pengawasan secara post-market. Pengawasan post-market adalah untuk memastikan bahwa produk ya pada saat keluar izinnya ya, sudah dapat izin itu aman untuk digunakan. Apa yang kita lakukan dari Badan POM? Yang pertama adalah melakukan pengawasan ke sarana-sarana obat dan makanan. Nah, di samping melakukan pengawasan ke sarana, kita juga melakukan sampling terhadap komoditi tersebut. Jadi kami sampaikan juga komoditi yang diawasi oleh Badan POM itu tidak hanya 1-2 saja. Tadi ada beberapa, misalkan obat ya, bahan obat, narkotika, psikotropika, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan juga ada pangan olahan tersebut. Nah, terkait dengan pengawasan yang post market tadi kan saya sampaikan bahwa kita juga melakukan sampling, dan tidak hanya sampling saja, tapi kita juga melakukan pengujian. Dari sampel itu kita lakukan pengujian ya. Nah, dari pengujian tersebut akan diketahui apakah produk yang beredar itu aman untuk dikonsumsi dan juga bermutu atau tidak. Nah, jika ada temuan-temuan misalkan tidak
memenuhi syarat dan mutu keamanan, akan kita lakukan juga penarikan. Dan itu kalau penarikan tidak hanya di Batam saja, tapi akan dilakukan penarikan di seluruh wilayah Indonesia. Iya, baik. Di samping itu, tugas kami juga melakukan yang namanya law enforcement ya. Salah satunya yang kita giat juga dengan teman-teman dari Polda ya, dari kepolisian daerah Kepulauan Riau, dan alhamdulillah kemarin kita juga melakukan giat dan menemukan barang-barang yang tidak memenuhi ketentuan, artinya produk-produk tersebut yang dari luar ya, dari luar negeri, betul. Itu tanpa izin edar. Ya, kita tahu kalau produk itu tanpa izin edar, artinya produk itu tidak ada jaminan terkait dengan keamanan dan mutu terkait dengan produk tersebut, terutama untuk kosmetik tadi yang banyak kita temukan. Di samping ada pangan dan juga ada suplemen kesehatan. Baik. Mungkin itu ya. Baik. Kita tahan dulu ya, Pak. Ya, nanti kita akan bertanya lebih lanjut mengenai giat tadi. Saya ke Pak Kabid Humas. Tentunya teman-teman dari BPOM tidak bisa bekerja sendiri ya, Pak, untuk menindak terhadap pelanggaran ini. Apalagi Batam ini adalah daerah FTZ yang secara aturan memungkinkan semua barang masuk, dan secara aturan juga teman-teman dari Bea Cukai mengakui bahwa agak sulit memantau karena di Batam semua di pintu masuk itu adalah jalur hijau, kecuali ada pemeriksaan acak lalu ditemukan. Dan ini juga umumnya dikamuflase, jadi tidak di dokumen berbeda, diisi berbeda gitu. Nah, tentunya ini menjadi tantangan tersendiri. Nah, bagaimana koordinasi dengan teman-teman BPOM untuk melakukan penindakan ini sejauh ini, Pak? Gitu. Ya, baik, terima kasih Bang Nur dan para narasumber yang ada, dan juga para netizen ya yang menyaksikan dalam podcast Batam Post. Pertama-tama saya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya selaku Kepala Humas Polda Kepulauan Riau menyampaikan salam hangat dari Bapak Kapolda Kepri Irjen Pol Tabanan. Ya, dalam hal pengungkapan kasus ini, apa yang disampaikan oleh narasumber tadi Pak Mustafa selaku Kepala BPOM, Badan POM ini, itu betul bahwa kita di dalam kehidupan ini tidak bisa kita bekerja sendiri atau kita terpecah-pecah gitu, tidak bisa. Kita harus berkolaborasi. Betul. Apalagi ini pengungkapan kesekian kali tahun 2023 ini, tidak terlepas bagaimana kita bekerja sama dan sama-sama bekerja. Yang kita kenal namanya together we are strong. Kebersamaan kita merupakan kekuatan. Betul. Nah, ini dalam pengungkapan kemarin pada tanggal 7 Agustus lalu 2023 di salah satu tempat kejadian perkara di gudang di Ruko ya, di Greenland. Itu adalah hasil kerjasama penyelidikan yang kami lakukan secara bersama-sama. Betul. Jadi diawali dari itu tadi yang tadi disampaikan Mbak Nur tadi, bahwa memang sempat beredar di sosial media. Kita sekarang sudah namanya e-commerce ya. E-commerce, betul. Sangat mudah sekali kita mendapatkan barang-barang tersebut. Tapi kan yang itu disampaikan oleh Pak Mustafa tadi, harus diyakini betul apakah dia mempunyai izin edar tadi. Nah, pelaku pelanggaran dan juga pelaku kejahatan itu sesuai dengan rumus kejahatan, rumus dari tadi, adanya niat dan kesempatan. Betul. Nah, kesempatan itulah, apalagi kita di daerah free trade zone, betul. Bukan hanya masalah kosmetik dan bahan pangan yang selalu melintas di sini, sampai tindak pidana perdagangan orang juga di sini. TPPO. Nah, bagaimana kita berkolaborasi? Nah, hasil pengungkapan itu kemarin itu cukup banyak ya. Itu diawali dengan laporan daripada masyarakat itu sendiri, yang kami tindak lanjuti dan kami selidiki secara bersama-sama. Tadi Pak Mustafa sampaikan ada namanya full spectrum, kemudian ada yang pre-market, apalagi post market. Kita berkolaborasi di sini. Nah, pengungkapan itu tidak sedikit jumlah barang yang kita dapat menggagalkan. 113.817 pieces dari berbagai jenis. Baik itu makanan termasuk kosmetika. Kita ini kan konsumtif. Apalagi untuk apalagi kita ini kadang-kadang agak alatan untuk mencoba makanan baru, dan juga dari promosi yang ada promosikan dari e-commerce, dari berbagai macam platform lah ya. Betul. Ya, jadi cegah dan tangkal itu sangat bermanfaat sekali. Bagaimanapun juga tetap informasi dari masyarakat yang kita tindak lanjuti, yang saya katakan tadi, bukan dari kita melakukan penindakan, tetapi kita dalam kesempatan dari media podcast Batam Post ini dapat mensosialisasikan kepada masyarakat, karena ancaman hukumannya juga ngeri kita. Iya, Pak. Nah, kita tahan dulu soal ancaman hukumannya, Pak. Kita sedikit.
teman-teman dari BP POM dan kepolisian di Polda kemarin memiliki namanya tim cyber patrol ya Pak ya, yang rutin juga untuk menelusuri akun-akun yang memperjualbelikan barang-barang yang seperti ini tadi seperti apa kerjanya Pak? Mungkin dari BP POM dulu. Iya, jadi kami di Badan POM ya, itu di pusat ya, di pusat itu ada kedeputian penindakan gitu ya. Nah di dalam situ ada direktorat, namanya Direktorat Cyber ya. Cyber ya. Kami di daerah juga melakukan kegiatan yang untuk melakukan cyber patrol tersebut ya. Jadi kalau cyber patrol adalah kita melakukan crawling ya, dengan untuk proliferasi juga, profiling terkait dengan akun-akun yang ada di wilayah Kepri ya, bukan hanya Batam, tapi wilayah kita seluruh Kepulauan Riau. Nah, dari data-data tersebut ya, akun-akun tersebut itu biasanya kita sudah melakukan yang namanya KIE, memberikan informasi terkait dengan, kita berikan penjelasan bahwa kegiatan yang Anda lakukan gitu ya, itu ilegal dan sebagainya. Ada edukasi dulu gitu ya, ada edukasi. Tapi itu kan banyak sekali ya. Kita lakukan edukasi dan sebagainya. Nah, jika membandel dan sebagainya, biasanya kita lakukan profiling, kita lakukan pembuntutan dan sebagainya, pembelian ya, sebagainya. Ya itu tadi ujung-ujungnya kita mendapatkan identitas tersebut dan kita lakukan bersama dengan teman-teman kepolisian untuk melakukan penindakan. Dan terkait dengan akun-akun, biasanya kita juga lapor dari data akun itu, kita tidak lapor ke Badan POM, ke pusat untuk diapakan, untuk dilakukan misalnya take down ya. Take down ada juga yang di take down ya Pak? Ada yang di take down yang kerjasama dengan Kominfo, jadi Badan POM akan koordinasi dengan Kominfo untuk dilakukan take down tersebut. Iya betul. Ya. Di teman-teman Polda juga udah tim-tim ahli ya Pak ya untuk melakukan profiling juga. Profiling dalam bukan hanya cyber patrol. Iya, cyber patrol Pak. Cyber patrol kita memang dari Direktorat Krimsus. Jadi proses sampai di sini memang kami kemarin sudah melakukan kegiatan konferensi pers itu bersama Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau, Kombes Nasriadi, yang dihadiri oleh Kepala Badan POM Batam Pak Mustafa, juga para penyidik dari Subdit 1 Indaksi. Nah itu yang ya memang sekarang modusnya seperti itu, Bang Nur ya, artinya mereka itu mencari kesempatan, ya seperti kita katakan tadi, dia bukan dalam bentuk yang banyak langsung di drop ke salah satu ruko tadi, tetapi modusnya itu ya Pak, dalam pemberitahuan impor tadi atau pengiriman melalui melalui jasa pengiriman tadi, dijelaskannya apa, tapi disisipkannya apa gitu. Iya betul. Tapi kalau dalam sehari misalnya dikirim ke sini, tapi lama-lama kan bisa satu gudang juga. Iya, betul Pak. Nah, itu sampai ribuan pieces tadi itu ya, ratusan ribu. Iya, bayangin aja sampai ratusan ribu tadi. Ribu, iya. Dan betul. Itu kadang-kadang orang yang tertarik, begitu tertarik ya barangnya dari situ dikirim. Dan itu sudah menyebar. Nah, ini yang saya katakan dalam rangka penindakan itu kita harus benar-benar komprehensif dari hulu ke hilir. Dari hulu ke hilir. Dan harus ada kolaborasi apik tadi itu ya Pak. Betul sekali. Itu yang jadi harus kita tunjukkan juga, karena kita sekarang udah di era keterbukaan informasi publik ya. Betul. Jadi publik itu bisa kita mendapat informasi itu tidak hanya melalui tatap muka langsung. Sekarang udah gadget kita tuh pengen tahu apa saja ada. Iya, betul. Jadi mungkin dalam kesempatan ini juga platform, maksudnya kami dalam perusahaan-perusahaan yang tentunya yang sudah mendapatkan perizinan yang resmi itu juga harus bisa dapat mempromosikan bahwa barang kita itu ya artinya lebih baik ya, artinya dengan ada brand lokal yang ini nanti Mbak Cantik ini ya, makanya itu maksud kami alangkah baiknya sekarang kadang kita nih ya memang kan kita di daerah kepulauan ya, namanya juga Kepulauan Riau, kita berbatasan dengan negara tetangga. Perlintasan orang tuh kadang-kadang kan suka ya pengen coba barang-barang itu, tapi dia tidak tahu bagaimana kualitasnya. Apalagi janji-janjinya manis Pak ya. Ya itu dia tadi. Ya memang ini yang jadi keprihatinan kita dan juga kewaspadaan kita bersama. Supaya kita tidak terjebak dalam situasi yang tentunya dapat merugikan kita semua. Betul. Mungkin itu. Jangankan kosmetik ya Pak yang ukurannya kecil-kecil. Di dalam data kami juga dulu ada yang moge,
ada mesin Ferrari yang bisa masuk dengan dokumen yang berbeda kan gitu. Itu yang saya katakan kolaborasi itu perlu kolaborasi. Ya baik dari direktorat terkait yang saya katakan tadi, badan terkait, instansi vertikal maupun horizontal. Pokoknya kita bagaimana yang terbaik ya dalam konsep ini untuk ya termasuk media seperti Pentahelix itulah. Perlunya peran akademisi, kemudian para pebisnis, para pengusaha tadi, kemudian government itu salah satunya kan dari lembaga pemerintahan ini yang bertugas untuk memberikan pelindungan pengayaan monopoly masyarakat, kemudian juga adanya peran daripada komunitas. Ini kan komunitas, sekarang ada komunitas-komunitas ya kan, orang senang ada sosmed segala macam. Yang terakhir adalah media, termasuk Batam ini pada kesempatan. Siap. Makanya kami ingatkan pada masyarakat jangan mudah tergoda dengan iming-iming glowing secara instan gitu ya. Terutama untuk produk kosmetik, apalagi bisa mungkin suspek dalam waktu singkat dengan suplemen tertentu yang diimpor kan gitu loh. Bahwa sekarang di BPOM maupun Polda ada tim cyber patrol yang akan terus memantau aktivitas teman-teman di medsos. Nah, sebelum ke Mbak ini saya akan bertanya sedikit soal ancaman hukuman, Pak. Tadi saya tertarik tadi kan ancaman hukuman. Ini jadi, perlu diingatkan karena jadi perlu saya sampaikan juga bahwa kita ada undang-undang yang terbaru ya, selain pada undang Cipta Kerja itu ada undang-undang di dalam ya, berdasarkan ya saya bacakan sebagaimana yang diatur di dalam pasal 106 ayat 106 ayat 3 ayat 1 sebagai dimaksud dalam pasal 197 junto pasal 105 ayat 1 yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tahun ya, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan atau pasal 142 junto pasal 9 ayat 1 ya, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. Tentang pangan. Iya, kemudian juga ada sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. Iya. Ya, tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang dengan ancaman hukuman pidana paling lama 15 tahun. 15 tahun. Dan juga akan didenda sebanyak 1 miliar. Jadi 1,5 miliar. 1 miliar 500 juta. Nah, ini yang perlu untuk para netizen juga biar tahu juga. Dalam ancamannya, setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dan atau pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki perizinan berusaha terkait pangan olahan yang dibuat di dalam negeri ataupun yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran. Jadi bukan hanya produsennya ya Pak, tapi pengedarnya juga terancam dengan aturan-aturan tadi itu ya Pak. Kan setiap orang. Jadi jadi ingin menambahkan tadi apa yang disampaikan Pak Kabid Humas. Jadi sekarang kan juga sudah ada undang-undang kesehatan yang baru ya. Iya, betul. Undang-undang Nomor 17 tahun 2023. Nah, di dalam pasal 435 itu disebutkan setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan memproduksi dan mengedarkan atau bagi dalam produksi ataupun mengedarkan dua-duanya sediaan farmasi dan atau alat kesehatan. Jadi sediaan farmasi itu bisa obat kosmetik, obat tradisional itu sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan atau khasiat kemanfaatan dan juga mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat 2 maupun ayat 3 itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau pidana denda paling banyak 5 miliar. Tambah tinggi lagi. Berarti netizen maupun pencinta Batam Pos ini benar-benar harus diperhatikan bahwa ancaman hukumnya tidak main-main ya, cukup tinggi dan berbahaya. Jadi harus cerdas memilih produk ataupun menjual produk. Harus benar-benar memiliki izin edar dan memiliki izin-izin yang diperlukan sesuai ketentuan yang diatur oleh negara kita. Baik, sebelum saya ke Mbak ini ada satu lagi yang ingin saya tanyakan, bagaimana mendeteksi bahwa produk itu tidak memiliki izin edar? Iya, yang pertama sering kami kalau di Badan POM itu mempunyai slogan yaitu
jadilah konsumen yang cerdas gitu ya. Jadilah konsumen yang cerdas yaitu ya, dengan dalam memilih obat dan makanan. Yaitu dengan selalu kalau kita biasanya kalau cek klik ini ya. Cek klik ya. Cek kemasan, cek label, cek izin edar dan juga cek kadaluarsa. Jadi kalau dilihat dalam kemasan itu kan ada nomor registrasinya sebenarnya. Nah ini saya mau perjelas lagi. Kalau khusus untuk kosmetik itu beda dengan pangan ya. Kalau pangan itu kodenya hanya 2 ya. Ada MD kalau dia produk dalam negeri ya. Kalau dari luar negeri mau dari negara manapun itu kodenya pasti ML. Kalau pangan olahan ya. Tetapi kalau dia kosmetik karena notifikasi ya, itu kodenya kalau dia diproduksi dalam negeri ataupun diproduksi di wilayah negara Asia ya, negara Asia. Itu kodenya pasti NA. Nah, ini dicek ya. NA ada ya. kode NA ya. Nah, notifikasi itu berlaku selama 3 tahun. Nah, itu diperbarui lagi setiap 3 tahun. Kalau dia NB gitu contohnya ya, ada kode NB depannya, itu pasti itu produk dari Australia. Australia, NB Australia. Nanti kalau ada ND gitu dari Amerika dan sebagainya. Itu ada yang dari Eropa nih kodenya akan beda lagi, NC dan sebagainya. Itu perlu diperhatikan ya, Pak? Iya, itu perlu diperhatikan, makanya menjadi konsumen cerdas. Nah, dari situ terus ada kode sama ada beberapa angka di belakangnya. Di belakangnya, ya. Terus kami di Badan POM juga sudah mengembangkan aplikasi juga, yaitu Cek BPOM ya. Cek BPOM. Cek BPOM. Nah, di dalam aplikasi Cek BPOM itu bisa di-download ya, baik itu di iOS maupun Android. Nah, disitulah masyarakat itu bisa untuk mengamankan diri sendiri untuk makanya tadi disampaikan jangan sampai teriming-iming produk yang bombastis bisa apa? Instan gitu, Pak. Iya, instan terus bisa langsung celing. Nah, itu boleh curigai. Cek di situnya, di labelnya itu ada enggak label. Nah, di dalam label sekarang itu ada QR code ya. QR code. Nah, QR code itu bisa dicek pakai BPOM tadi ya. Cek BPOM tadi itu BPOM. Jadi bisa dilihat. Nah, disitulah ada informasi misalkan nomor registrasinya, nama produknya, nama perusahaannya itu bisa dilihat di situ. Nah, jika dicek itu ternyata munculnya lain-lain, ya bisa aja itu adalah produk yang palsu. Nah, itu bisa dilaporkan ke kami di Badan POM. Kami punya unit namanya ULPK, Unit Layanan Pengaduan Konsumen. Silakan monggo bisa ditanyakan ataupun dilaporkan ke kami untuk kami tindak lanjuti ke wilayah atau ke sarana tersebut ya. Bisa juga lapor ke polisian ya, Pak ya. Bisa. Jadi dalam kesempatan ini Bang Nur, jadi intinya kami dari pihak kepolisian tuh dengan senang hati apabila ada informasi sekecil apapun dapat diinformasikan kepada kami. Betul. Bahkan sekarang sudah di era digital 4.0 kan? Iya, betul. Para netizen ya, para warga masyarakat terutama yang menyaksikan acara di podcast Batam Pos ini, silakan kepada warga masyarakat untuk mengunduh di dalam aplikasi Polri Super App yang dapat di-download melalui fitur dari platformnya iOS dan Android maupun dalam Super App itu dari App Store maupun Play Store. Silakan diunduh, kemudian Anda registrasi di situ, semua dapat untuk laporan pengaduan. Kami akan tidak lanjuti dan juga ada call center yang bebas pulsa itu adalah 110. Iya, dijamin ditindaklanjuti ya, Pak. Dijamin ditindaklanjuti. Baik. Baik, Pak. Sekarang kita beralih ke Mbak Erna ya, Mbak. Ya, kalau kita lihat produk yang ilegal yang kemarin dilakukan penindakan oleh teman-teman dari kepolisian dan BPOM itu umumnya produk-produk dari luar negeri gitu loh. Ada kesan bahwa seolah-olah kita ini nggak punya produk yang bagus sih untuk glowing gitu ya, untuk kita sedikit fokus ke kosmetik ya, karena paling banyak konsumennya kosmetik ya, terutama mulai dari remaja, ibu-ibu, bahkan punya udah berumur gitu loh, Mbak. Betul. Mbak sebagai berasal dari brand lokal yang mendunia ya, gitu, mungkin bisa memberikan sedikit gambaran seperti apa sih memilih produk kosmetik yang bagus untuk konsumen yang tentunya bukan ilegal gitu.
Silakan Pak. Oke baik, terima kasih Bapak pertanyaannya. Mungkin ingin mengucapkan terima kasih sudah diundang ke podcast Batam Pos di hari ini. Ketemu Pak Mustafa juga, Pak Pandra juga gitu. Senang banget bisa diundang ke podcast ini gitu, yang terkait pertanyaan mengenai isu-isu yang sebenarnya udah terkuak gitu ya kebenarannya. Banyak produk-produk brand kosmetik yang bisa dikatakan itu tuh ilegal gitu ya Pak ya, udah terbukti juga ya ilegal. Nah, alhamdulillahnya di sini saya sebagai Market Development Officer dari PT Paragon Technology and Innovation yang membawahi produk kosmetik dengan brand Wardah. Itu kita alhamdulillah bisa dikatakan brand lokal yang bisa menjawab seluruh kegelisahan masyarakat Indonesia, terutama bagi wanita dan perempuan di luar sana. Jadi nggak cuma ibu-ibu aja, bahkan sekarang dari anak-anak muda pun udah pada melek skincare kan ya Pak ya. Udah pada skincare. Bapak juga. Bapak juga. Iya, jangan dibilang. Bahkan sunscreen sekarang di TikTok dikit-dikit viralnya kosmetik, dikit-dikit viralnya skincare. Nah, sebenarnya gimana sih cara menentukan supaya kita tahu nih kita nggak ketipu dengan brand-brand yang bisa jadi ilegal gitu. Yang pertama benar tadi kata Pak Mustafa, harus menjadi konsumen yang smart, harus yang cerdas juga. Jadi bisa dilihat juga dari kemasannya bahwa setiap produk-produk kosmetik sudah pasti bisa dicek apakah sudah lulus uji dari BPOM-nya sendiri ya Pak Mustafa ya. Tadi ada cek BPOM juga yang bisa diakui dan bisa dites sendiri oleh masing-masing konsumen yang pembeli dari brand-brand kosmetik. Nah, untuk Wardah semua produknya alhamdulillah sudah terdaftar di BPOM ya Pak Mustafa ya. Alhamdulillah sudah terdaftar di BPOM, jadi udah teruji keamanannya, kenyamanan untuk konsumen juga pasti sudah dipastikan itu akan efektif jika digunakan secara rutin gitu. Dan otomatis produk-produknya juga sudah diuji klinis karena produk kita bukan hanya dites oleh dermatologis, tapi produk kita dibuat dan dirancang oleh dermatologisnya sendiri gitu. Jadi udah pasti produknya itu sudah aman dan bermutu untuk digunakan bagi perempuan-perempuan Indonesia. Betul. Kalau nggak aman nih diawasi Bapak. Aduh, jadi takut. Jadi takut. Ya kita sih berharap juga memang edukasi luas juga dari teman-teman yang memiliki produk lokal yang sudah mendunia bahwa kenapa harus menggunakan produk impor yang ilegal kalau ada yang produk lokal yang bagus gitu ya. Mungkin perlu ditingkatkan edukasinya juga Pak ya. Mungkin bersama teman-teman BPOM dan teman-teman kepolisian. Baik Pak, sebelum kita closing statement ada satu lagi yang ingin saya tanyakan, efek samping menggunakan produk yang mungkin tidak jelas mungkin kandungannya apa gitu terhadap kesehatan, dan ini mungkin penting diketahui oleh netizen ya Pak. Pastinya kalau produk itu tidak aman dan bermutu, pastinya akan berefek negatif pada tubuh kita ya sebagai manusia. Sebagai salah satu contoh, misalkan kosmetik mengandung merkuri atau Hg. Nah, itu sifatnya adalah kalau sudah nempel di tubuh kita itu akan masuk ke dalam peredaran darah. Dan itu sifatnya adalah irreversible, artinya tidak bisa balik. Jadi selama kita hidup itu sudah muter-muter terus di dalam peredaran tubuh kita. Nah, pada saat kita antibodi kita, umur sudah bertambah dan sebagainya, itu mungkin karena akibat dari memakai kosmetik yang mengandung merkuri ya, karena itu bisa menyerang jantung, hati dan sebagainya. Nah, pada saat imun kita, antibodi kita sudah turun, termasuk suplemen-suplemen itu ya Pak? Iya, apapun itu, apapun suplemen. Makanya jadilah konsumen yang cerdas lah. Selalu cek kemasan, cek label, izin edar, dan juga cek kadaluarsa. Baik, terima kasih. Baik, saya kira kita sudah di penghujung perbincangan. Sebelum kita tutup, saya ingin ada closing statement dari Pak. Baik, silakan Pak. Baik, terima kasih kepada seluruh warga masyarakat dan juga netizen dan juga para pendengar atau yang ikut menyaksikan dalam podcast Batam Pos ini. Tentu saya mengingatkan tetap taati suatu aturan-aturan hukum di dalam kita membeli. Apalagi saya sudah katakan bahwa sebagai konsumen harus menjadi konsumen yang be smart. Artinya jadilah konsumen yang cerdas, dan sekali lagi agar Anda teliti sebelum Anda membeli. Terima kasih. Pak Mustafa, silakan Pak Mustafa. Iya, kalau kami ada 2 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu kepada para pelaku usaha ya. Jadi pemerintah itu sudah
sangat sangat longgar simpel ya? lah, sangat longgar sekali dalam Ya, perizinan dan sebagainya. Misalkan untuk pemasukan obat dan juga makanan ya dari luar negeri, kita sudah pakai online semuanya. Kita ada SKI ya, surat keterangan impor gitu ya, barangnya SKI, bisa masuk ke Indonesia. Dan itu ada 2 juga, yaitu terkait dengan border sama post border. Ya. Kalau dia SKI border, artinya dokumen-dokumen harus lengkap dulu ya sebelum masuk ke Indonesia. Betul. Itu contohnya untuk komoditi obat maupun obat tradisional. Nah, untuk kosmetik, pangan olahan itu adalah SKI post border ya. Artinya produk itu bisa masuk sambil melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan, sampai kita tunggu sampai 7 hari. 7 hari setelah masuk ya. Iya, di kami di Badan POM ya, terkait dengan SLA ya, kecepatan kita melakukan pelayanan juga kita tingkatkan. Dulu awalnya itu 2 hari, 3 hari. Kita potong menjadi 8 hari, dan sekarang di tahun ini kita potong menjadi maksimal 5 hari. 5 hari. Kita maaf, dari jam ya. 5 jam. 8 jam menjadi, saya koreksi, dari 2 hari menjadi 8 jam, dan sekarang sudah menjadi 5 jam ya. Jadi 5 jam itu sekarang sudah bisa sudah keluar namanya surat keterangan impor ya. 5 Jadi jam. SKI itu gunanya adalah misalkan teman-teman BC ya, menerima barang tersebut. Kalau selama SKI-nya itu belum ada, itu tidak bisa dirilis, tidak boleh dijual belikan. Nanti cut point-nya itu di kami di Badan POM. Apalagi tadi disampaikan oleh para narasumber bahwa Batam, Bintan, ya, Karimun itu kan FTZ dan sebagainya. Artinya barang-barang itu banyak sekali masuk ke wilayah ini ya. Nah, itulah barang itu SKI, SKE ya, surat keterangan ekspor itu juga sangat banyak juga. Hilir mudik ya di wilayah di Kepulauan Riau ini. Mungkin itu ya, itu yang pertama. Yang kedua, lagi-lagi saya sampaikan untuk seluruh masyarakat atau konsumen, lagi-lagi menjadilah konsumen yang cerdas ya. Meskipun itu banyak produk yang beredar yang misalkan tanpa izin edar gitu ya, tapi kalau kita bentengi kita dengan menjadi konsumen yang cerdas, kita bisa ngecek apakah produk ini aman atau tidak, bisa dilihat ya, tadi itu lagi-lagi cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan juga cek kadaluarsanya. Baik, terima kasih. Mbak Erna, silakan Mbak. Oke, mungkin dari closing statement dari aku gitu untuk semua wanita di Indonesia, terkhususnya di Batam gitu. Yang pertama, nggak usah takut untuk merawat kulit, nggak usah takut untuk merawat kecantikan diri, walaupun dengan banyaknya ilegal produk yang memang masuk ke Batam, karena banyak termasuk area FTZ juga gitu ya Pak. Jadi mungkin akan banyak beredar barang-barang ilegal, tapi nggak perlu takut karena di sini kita alias Wardah kita hadir untuk membersamai perempuan-perempuan Indonesia untuk berkembang dan selalu merawat kecantikan dirinya. Promo nih ya. Tipis-tipis ya gitu Pak. Mungkin yang kedua lebih ke kenali jenis kulitnya dulu sebelum membeli skincare gitu. Kenali apakah jenis kulitnya itu kering, berminyak, ataukah memang kombinasi. Jadi nanti pembelian skincare bisa disesuaikan dengan kebutuhan jenis kulitnya. Dan nanti ketika melakukan pembelian produk-produk kosmetik ataupun skincare di luaran sana, di toko maupun di official store-nya, selalu pastikan dicek, bisa dicek juga di BPOM-nya apakah sudah terdaftar atau belum, bisa tertera di kemasannya. Kalau misalnya memang sudah dicek dan tidak ada di BPOM, mungkin di websitenya, bisa mungkin dilaporkan ke pihak kepolisian juga. Apakah produk tersebut mungkin bisa jadi terindikasi palsu, karena sekarang juga ada kasus-kasus pemalsuan produk-produk juga gitu. Baik, terima kasih Mbak. Saya kira masih banyak ya tugas berat dari teman-teman BPOM dan kepolisian, karena penindakan ini baru satu ya Pak. Bisa jadi ini seperti fenomena gunung es yang muncul di permukaan sedikit, tapi sebenarnya masih banyak. Ya mungkin saat ini masih tiarap, tapi biasanya akan muncul lagi setelah agak lama setelah penindakan gitu. Artinya kerja-kerja dari teman-teman dari BPOM dan kita harus sinergi bersinergi dan harus bersinergi terus berkelanjutan, betul Pak.
Karena kalau tidak berkelanjutan, biasanya pemain-pemain juga akan memanfaatkan jika ada peluang ya Pak ya. Seperti tadi saya katakan, niat pelaku melakukan suatu pelanggaran dan kejahatan itu karena ada kesempatan sehingga terjadi suatu tindakan. Betul. Kita juga berharap dari kepolisian melakukan penindakan dengan pasal-pasal yang maksimal. Betul. Di dalam namanya ultimum remedium. Ya. Pasal yang kita terapkan dari 1,5 sampai tadi 5 miliar. Oh iya. 5 miliar. Iya. Dan betul. Jadi betul. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih juga Mbak. Ya. Demikian perbincangan kami dengan narasumber yang kompeten. Sekali lagi kami mengingatkan kepada seluruh netizen dan pencinta Batam Pos untuk tetap menggunakan produk-produk yang memang memenuhi standar yang ditetapkan oleh BPOM maupun lembaga lainnya, dan yang tentunya yang memiliki izin edar, dan jangan coba-coba melakukan pelanggaran terhadap setiap aturan yang ada, karena teman-teman dari kepolisian tidak akan segan-segan untuk menindak Anda. Dan jadilah konsumen yang cerdas tadi. Baik, jadilah konsumen yang cerdas dalam memilih produk apa saja, khususnya terkait bahan makanan, obat-obatan, dan kosmetik. Cerdas memilih informasi bersama Batam Pos. Sekian, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih ya.